Shalom keluarga IBC, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan ya. Nats Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 1-15 dengan tema Yesus menguatkan iman pengikutnya. Dan saya akan bacakan ayat ke-1 sampai ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Demikian Nats Alkitab yang akan kita renungkan pada hari ini bersama Bapak Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk beribadah, karena worship team sudah siap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Pagi hari ini kita kembali di dalam ibadah online. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan. Pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa atas kita, dan setiap pujian kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan mari kita berdoa mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, biarlah setiap pujian penyembahan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dan alam semesta pun memuji Dia, meninggikan Dia.
kebesaran-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan kemuliaan namamu. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata kudus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata kudus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Benar Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang terbesar, termulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak menerima pujian, Kau layak disembah. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa hanya Engkaulah jawaban di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Pagi hari ini kami mau terus menyembah Engkau. Dan kami percaya Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, dan menjawab setiap doa kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku
kuasamu sempurna. Saat ku berdoa, kuasamu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Benar Tuhan bahwa Engkaulah jawaban bagi kami. Biar Tuhan Roh-Mu bekerja di antara setiap kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk setiap jamahan-Mu, dan kami mau berserah kepadamu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Engkaulah jawaban di setiap doaku.
ketika kami datang menyembah Engkau, ketika kami datang untuk sujud di altar-Mu, Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjawab setiap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh-Mu bekerja di antara setiap kami ketika firman disampaikan. Berkati hamba-Mu Pendeta Markus yang akan menyampaikan. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan itu boleh mengubah hidup kami, memperbaharui hati kami, dan kami semakin melihat kebesaran Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami karena firman Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Sabat. Dan setelah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, atau kita akan dengar akan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai yang ke-27. Saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini atau khotbah pada pagi hari ini adalah kita umat istimewa, tetapi kita dibenci oleh dunia. Aneh tapi nyata, saudara. Itulah kenyataan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 15 ayat 19 yang mengatakan demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini kita tahu bahwa kita adalah umat yang istimewa, tetapi saya dan saudara justru dibenci oleh dunia karena saya dan saudara bukan miliknya dunia ini, melainkan miliknya Kristus karena kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus dari dunia ini. Mengapa dunia membenci orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Sesungguhnya mereka tidak membenci kita, tapi sesungguhnya membenci Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi mereka bukan membenci kita, tapi karena mereka sudah membenci Tuhan Yesus Kristus sehingga membenci pengikut-pengikutnya juga. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18 dan juga ayat yang ke-20 yang mengatakan demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Luar biasa saudara, karena kita menjadi milik Yesus, Yesus juga dianiaya, kita juga dianiaya. Yesus dibenci, kita juga dibenci. Karena mereka membenci Yesus, saya juga bukan karena membenci kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, muncul lagi pertanyaan, mengapa membenci Yesus? Apa Yesus orang yang jahat? Apa Yesus orang yang kurang baik? Apa Yesus orang yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat? Atau Yesus orang yang pilih kasih? Bapak Ibu, tidak semuanya itu. Bukan semuanya itu, saudara. Tetapi karena mereka
tidak mengenal siapa Yesus. Karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu. Mari kita perhatikan ayat yang 21. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Mereka tidak mengenal Yesus, yang berarti juga tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus itu. Siapa yang mengutus Yesus? Padahal Yesus diutus oleh Bapa di surga, tapi mereka tidak bisa mengenal siapa yang mengutus Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak memahami ajaran Yesus. Nah, inilah yang paling membuat mereka semakin membenci Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak memahami ajaran Yesus. Mari kita perhatikan ayat 22, saudara. Dikatakan demikian. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus berkata-kata kepada mereka. Artinya Tuhan Yesus mengajar kepada mereka. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan ajaran Yesus sering bertentangan atau ada perbedaan penafsiran atau pengertian tentang ajaran Yesus dan tentang ajaran mereka. Yang pertama kita dapat melihat bahwa memang ada perbedaan penafsiran tentang hari Sabat antara Tuhan Yesus, golongan orang Farisi, golongan imam dan juga golongan ahli Taurat dan juga pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Coba kita perhatikan. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mereka menafsirkan bahwa hari Sabat harus beristirahat secara total. Tidak boleh melakukan suatu pekerjaan. Tapi Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda, sehingga dianggap itulah berdosa. Padahal mereka juga bekerja pada hari Sabat, yaitu melepaskan domba-domba mereka ke tempat untuk domba-domba itu bisa makan, atau ke padang yang mereka sudah sediakan. Kemudian juga saat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat dan dimakan. Itu dikatakan dalam kitab Markus pasal 2 ayat 27, ini juga dikatakan dalam kitab Injil Lukas dan juga dalam kitab Injil Matius. Dikatakan begini, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ini yang berbeda. Karena hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan manusia diperbudak oleh hari Sabat. Bahkan Yesus mengatakan, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Dia mengatakan bahwa dia sangat berkuasa, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat itu yang mengatur tentang hari Sabat. Ini ada perbedaan yang sangat mendalam bagi orang-orang Farisi, golongan Yahudi. Ya, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan penafsiran tentang hari Sabat itu. Bahkan juga ada perbedaan pengertian dalam penafsiran bait Allah. Bait Allah mereka berpikir adalah gedung yang mewah itu. Itulah bait Allah. Sedang Yesus menafsirkan bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya di dalam kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 20 dikatakan, lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri.
Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Yesus akan merombak bait Allah dan akan membangun selama 3 hari. Sehingga itu nubuatan tentang Yesus Kristus, tapi dihubungkan bahwa bait Allah bukanlah gedung yang mewah itu, tapi bait Allah adalah Yesus itu sendiri. Kehadiran Allah sama dengan kehadiran Yesus. Sedang mereka menganggap bahwa bait Allah itu, gedung itu, di mana gedung itu pusat kehadiran Allah. Allah hanya hadir di gedung itu. Itulah sebabnya semua sinagog harus menghadap ke Yerusalem, yaitu menghadap di mana Allah hadir. Sedang Yesus mengajarkan bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Yohanes pasal 4 bahwa roh itu hadir di mana-mana. Harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Roh bukan hadir di Samaria dan bukan hadir di Yerusalem, hadir di mana-mana. Ada perbedaan pengertian tentang bait Allah, tapi juga ada perbedaan lagi tentang keturunan Abraham. Mereka di dalam Yohanes pasal 8 37 sampai 44, mereka mengaku bapaknya Abraham, bahkan mereka mengaku bahwa bapaknya itu Allah sendiri. Tapi Yesus mengatakan bahwa bapa mereka bukan Abraham, bapa mereka bukan Allah, bapa mereka justru iblis. Apalagi setelah Yesus berkata, ketika mereka bertanya, loh kamu itu umurmu berapa? Kok kamu itu sudah ngerti soal Abraham? Kok kamu sudah bertemu dengan Abraham? Kok kamu tahu bahwa Abraham senang akan kamu? Lalu dia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya bahwa Yesus bukan diciptakan, tetapi Yesus pencipta. Itulah sebabnya dikatakan sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oh luar biasa saudara-saudara. Dan juga karena mereka tidak bisa melihat pekerjaan Yesus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 yang dikatakan, ayat yang ke-24 dari Injil Yohanes pasal 15. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa. Mereka tidak bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Itulah pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa. Karena Yesus hanya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Ia mengajarkan apa yang Bapa ajarkan kepadanya. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Yesus memelihara orang buta sejak lahirnya. Bagaimana Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Ada orang yang baru mati, anak kepala rumah ibadat. Yesus berkata itu tidur, lalu dibangunkan. Kemudian ada orang yang sudah diusung, yaitu pemuda dari Nain. Yesus meminta orang yang mengusung itu untuk menurunkannya, dan kemudian berkata, bangkitlah. Dan orang itu pun, pemuda itu bangkit, hidup kembali. Dan apalagi setelah Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur, itu pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat mereka semakin membenci Yesus, semakin membenci Yesus. Tapi juga karena banyaknya pengikut Yesus. Karena banyaknya pengikut Yesus, kita sudah belajar bagaimana ketika Lazarus dibangkitkan, dan ketika Lazarus dan keluarganya mengadakan perjamuan di rumahnya, dikatakan semakin banyak orang yang percaya Yesus sehingga mereka semakin membenci Yesus. Tapi alasan yang luar biasa karena Yesus dibenci itu alasan yang paling mendasar. Alasan yang paling mendasar supaya firman Tuhan itu digenapi. Firman Tuhan itu harus digenapi. Firman Tuhan itu harus digenapi. Ini alasan yang paling mendasar, saudara. Di dalam ayat 25 dikatakan, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan.
Firman Tuhan harus digenapi. Yesus memang harus dibenci, kemudian dibunuh, disalibkan, tetapi 3 hari kemudian ia bangkit dari antara orang mati. Itu harus digenapi. Mereka membenci Yesus karena mereka tidak mengenal siapa yang mengutus Yesus. Mereka membenci Yesus karena ada perbedaan pengertian atau penafsiran tentang hari Sabat. Ada perbedaan pengertian, ada banyak perbedaan. Bahkan yang paling menusuk karena mereka dikatakan bapamu iblis. Mereka tidak paham akan apa yang dilakukan Yesus. Tapi yang paling mendasar, karena memang firman Tuhan harus digenapi. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus digenapi dalam hidup saya dan saudara. Tapi yang kebenaran yang terakhir, mengapa kita dibenci oleh dunia? Atau dunia tidak suka dengan orang yang percaya kepada Yesus? Dari sejak zaman Yesus sampai sekarang masih banyak orang yang tidak suka terhadap orang-orang Kristen. Memang ada alasan, karena Yesus dibenci kita dibenci. Tapi ada alasan juga, mengapa? Karena supaya saya dan saudara sungguh-sungguh bersaksi dan menjadi saksi akan Yesus Kristus. Mari kita lihat saudara ayat 26. Ayat 26, Yohanes 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kalau Roh Kudus sudah datang, yang keluar dari Bapa, sudah datang dalam kehidupan saya dan saudara, memang Roh Kudus itu terus mendorong saya dan saudara untuk bersaksi. Memang Roh Kudus akan bersaksi juga dengan cara Roh Kudus itu sendiri. Sehingga kadang-kadang kita melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena diinjili oleh orang-orang Kristen, bukan karena melihat kehidupan orang-orang Kristen, tapi kadang-kadang karena mereka sedang meneliti keyakinan mereka sendiri. Kadang-kadang mereka sedang menemukan selebaran, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya dengan membaca selebaran daripada orang Kristen itu. Itulah cara-cara Roh Kudus. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi, saya dan saudara adalah umat yang istimewa, tapi tidak disukai oleh dunia ini. Karena memang dunia sudah tidak suka terhadap Yesus Kristus. Sesungguhnya dunia tidak suka terhadap kita, karena sesungguhnya tidak suka kepada Yesus Kristus. Kalau mereka menganiaya orang Kristen, sama dengan menganiaya Yesus. Tetapi juga supaya firman Tuhan digenapi, dan supaya saya dan saudara bersaksi dan menjadi saksi. Sehingga benar-benar baik pada waktu kita bersaksi dan pada waktu kita menjadi saksi, saya dan saudara benar menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kita berada. Sehingga kita tidak kalah dengan para pendahulu kita yang membuat banyak orang yang bertobat, yang percaya kepada Yesus Kristus melalui hidup, kehidupan, dan juga pelayanan kita bersama. Amin. Kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita. Firman Tuhan membuat kita semakin taat kepada Dia yang sudah memilih menetapkan kita menjadi anak-Nya dan telah menyediakan tempat di surga bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dan marilah kita akan berdoa syafaat dan juga doa berkat. Bapa kami yang kami kenal melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa.
Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong setiap anak-anak-Mu di situasi kondisi yang sesungguhnya tidak mengenakkan dengan adanya virus corona ini. Kami percaya Tuhan, lindungilah, Engkau melindungi anak-anak-Mu, Engkau menjaga dan memelihara, dan Engkau menyembuhkan mereka yang kena COVID ini dengan secepatnya, dan Engkau menghibur keluarga mereka yang ditinggalkan oleh karena ada saudaranya yang meninggal karena ada virus corona, karena kena virus corona ini. Kami juga terus berdoa supaya Engkau sungguh-sungguh juga memberikan hikmat supaya setiap anak-anak-Mu bisa mendapatkan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha dan juga di dalam pekerjaannya. Kami percaya pasti Engkau juga sungguh-sungguh memelihara setiap anak-anak-Mu secara pribadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang susah Tuhan akan hiburkan. Dan juga Tuhan, kami berdoa supaya para pemimpin kami sungguh-sungguh dapat dengan hikmat untuk bersama-sama mengatasi bahaya COVID-19 ini. Kami bersyukur dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat juga mencegah percepatan daripada penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa supaya segera ditemukan obat dan juga vaksin sehingga virus yang ada ini tidak akan lagi mematikan banyak orang karena sudah ada vaksin dan obat-obatan. Terima kasih Tuhan, sehingga itu akan menjadi virus-virus yang seperti yang lain, virus-virus yang biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak-Mu ke tangan kuasa-Mu. Lingkupi mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, nyata dialami oleh setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar bisa menjadi pedoman hidup kita. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi terkait kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WhatsApp group IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi melalui YouTube channel IBC. Diharapkan para orang tua dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang terakhir, yang keempat, persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC Updates pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.